Kita lanjutkan. Jadi saya ulangi, tadi ada sebuah kasus di mana seseorang tiba-tiba ditransfer sejumlah uang dari pinjaman online ya, padahal tidak pernah membuat kesepakatan baik secara tertulis maupun secara lisan ya. Kalau pinjol kan pakai telepon aja udah, kalau kita bilang iya, gitu kan? Bentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Oh, coba aku tanya ya. Dia ini sih suka-suka dia bikinnya. Oh, maksudnya hari ini? Oh, hari ini. Coba dulu ya, siapa tahu udah ini. Kalau misalnya udah habis gimana hari ini? Besok? Apa nggak usah? Oh, ya udah. Paling nggak sehari sebelumnya lah. Kalau mau pesen lah. Tapi nanti aku tanya dulu deh, siapa tahu hari ini ada, gitu kan? Iya. Ya, siap. Oke. Ya. Nah, padahal tidak pernah baik secara tertulis maupun secara lisan membuat perjanjian. Ya, perjanjian kan bisa dua. Hukum nasional Indonesia, hukum perikatan itu mengakui ada perjanjian tertulis dan tidak tertulis gitu ya. Nah, ini orang ini tidak pernah membuat kesepakatan apapun baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi perikatan yang terjadi ini perikatan yang tidak sah karena tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dua-duanya. Tidak terpenuhi syarat sah perjanjian. Nah, jadi tadi apa pertanyaannya Alfian? Apakah bisa dikembalikan? Itu ya. Alfian belum masuk ya? Oh, udah nih. Ya, pertanyaannya itu ya. Apakah bisa dikembalikan atau tidak? Ya. Iya, betul. Ya. Ya, Kalau apakah uang tersebut bisa dikembalikan kan? Sedangkan gini ya Bu ya, maksudnya sebutkan kalau pribadi ya, kalau orang sekarang si kayak ngiranya tuh serem ya, padahal nggak minjem sama sekali tapi takut nanti tiba-tiba didatengin sama bunganya. Nah, ini yang bersangkutan juga sudah sempat share karena awal mulanya itu yang bersangkutan itu gara-gara ini Bu, ngasih buku anak Indonesia gitu. Kenapa? Itu, Bu. Ngasih? Halo, putus-putus. Nge-share nomor rekening. Oh, nge-share. Iya. Nge-share nomor rekening. Awalnya karena nge-share nomor rekening, Bu. Nge-share nomor rekening untuk donasi buku anak Indonesia gitu. Oh, oke. Ini pengumpulan dana ya, terus rekeningnya disalahgunakan oleh pinjol, dikirim ke sana gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau saran saya, nah, kan ini, selanjutnya kan orang tersebut nge-forward ya Bu, yang nge-forward salah satu akun resmi di salah satu bank plat merah, terus dijawab mengenai hal tersebut bahwa kakak bisa cetak rekening koran melalui kantor cabang yang bersangkutan dengan membawa identitas yang bersangkutan gitu Bu. Jawabannya dari pihak bank hanya seperti itu. Tahan dulu, itu ditahan dulu. Lebih baik ke OJK dulu sebelum melakukan tindakan apapun. Ya, ke otoritas jasa keuangan untuk untuk memastikan ini pinjol kan, fintech, financial technology. Ya betul Bu, betul yang dimaksud. Saya khawatir ini fintechnya itu bukan fintech yang terdaftar di OJK. Walaupun mau terdaftar nggak terdaftar tetap riba ya, itu dijauhin semua. Nah tapi ini kan
bukan mau dia mendapatkan uang. Nah, yang pertama, uang tersebut bukan hak dia. Itu yang harus yang harus ditanamkan ke pola pikir kita, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu dihebohkan oleh tiba-tiba orang tuh dapat transfer 100 juta, 20 juta gitu ya. Ada yang bereaksi, alhamdulillah, ya, saya kaget juga tuh. Alhamdulillah dapat rezeki gini gini gitu. Nah, yang pertama pola pikir kita harus dirubah. Itu uang bukan hak kita. Kalau bukan hak kita berarti haram hukumnya diambil. Walaupun bukan kesalahan kita uang itu mampir di rekening. Gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi jangan alhamdulillah, malah ini musibah. Musibah karena tanpa kita minta, Allah menguji keimanan kita. Ini uang kalau diambil pun nggak masalah karena kan bukan kesalahan kita, itu kesalahan bank. Harusnya bank yang ganti, gitu kan. Nah, tapi biasanya nanti pihak bank kemudian nelpon, maaf, ini salah transfer, saya juga pernah gitu ya, salah transfer harusnya ke sini, mohon ibu untuk ditransfer kembali, gitu ya. Nah, karena ini bukan pinjol, bank resmi, BUMN, gitu ya, saya nggak usah ke OJK lagi, ya langsung aja saya langsung ke teller, saya nggak mau lewat ATM, saya ke teller, saya jelaskan. Jadi di situ betul-betul saya kembalikan dananya, gitu ya, bukan lewat ATM, saya nggak mau, saya ke teller, gitu, jumlahnya banyak, gitu kan. Jadi saya harus tahu nih tellernya yang mana, bahkan saya foto, ya namanya manusia kan, bisa aja nanti dia salah transfer lagi, gitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Nah, jadi karena ini fintech, harus diselidiki dulu apakah fintech ini terdaftar atau tidak di OJK. Gitu. Kalau tidak terdaftar berarti ini fintech ilegal. Walaupun saya juga sampaikan ilegal mau legal itu riba semua, jangan, gitu ya. Nah, kemudian di OJK juga ada pengaduan. Pengaduan untuk nasabah fintech yang penagihannya itu tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi kalau di OJK aturannya itu fintech yang terdaftar tidak boleh menghubungi siapapun selain debitur sendiri dalam melakukan penagihan. Selama ini kan penagihannya orang-orang di luar dari debitur gitu. Temennya ditelepon, dosen ditelepon, saya juga ditelepon ya, ternyata ada mahasiswa pinjol gitu kan. Nah, itu kalau di aturannya OJK nggak boleh gitu. Itu bisa dicabut surat izin usahanya oleh OJK kalau dia melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK gitu ya. Nah, kalau dia terdaftar berarti dia sudah melanggar aturan OJK gitu. Kalau dia terdaftar, laporkan karena ini termasuk perbuatan pidana, gitu ya. Nah, yang satu lagi uangnya jangan dipakai karena ini bukan uang hak kita, gitu ya. Dikembalikannya pun hati-hati, jangan sembarangan mengembalikan uang yang besar pun bisa menjadi masalah kalau kita tidak berkonsultasi dulu dengan otoritas pemerintah yang mengatur lembaga itu. Nah, otoritas pemerintah yang mengatur pinjaman online itu OJK, bukan Bank Indonesia. Pengaduannya bisa online. Ya, pengaduannya online dulu, kalau memang diperlukan untuk datang langsung ke OJK, datang langsung. Tapi kalau tidak diperlukan kedatangan langsung, misalnya ya cukup lewat telepon atau lewat email untuk mengupload dokumen-dokumen misalnya identitas ya KTP dan lain-lain, ya usahakan ada rekamannya. Ya kalau telepon ada rekamannya. Kita sekarang ini banyak sekali fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan ya. Jadi sudah sepatutnya
apapun yang berkaitan dengan uang itu direkam semua. Jadi ada rekam jejaknya. Mau itu rekaman audio, mau rekaman video gitu ya, ataupun tertulis. Nah, itu. Jadi buat backup ya. Nah, yang jelas perjanjiannya tidak sah. Ada lagi pertanyaan lain, silakan. Ada yang terlibat dengan bank di sini? Pinjaman dengan bank? Atau pinjaman dengan kan itu perorangan? Bu. Ya. Yang berobat. Kan gini ya Bu ya, itu kan terkait yang tadi saya sampaikan itu kan karena itu kan bukan dari person ya Bu ya, itu bukannya pihak bank itu biasanya nggak bisa main balikin atau nahan duitnya Bu ya. Tapi kalau saya sih kadang berpikir gini Bu, ada baiknya sih kalau kasusnya seperti itu sih lebih baik diambil terus tutup buku. Tapi cuman hal tersebut sih kayaknya receh banget ya Bu ya, karena emang sih hal tersebut sih ngeselin banget gitu. Maksudnya cuma gara-gara hal tersebut aja kok kayak kita harus sampai tutup buku gitu loh Bu. Sedangkan kalau udah tutup buku juga nggak nutup kemungkinan buat akses pinjolnya tuh buat nagih juga gitu. Karena mereka kan udah transfer ke rekening kita gitu loh Bu. Iya, makanya perlu perlu membuat pengaduan kepada lembaga negara yang memang wewenangnya itu mengawasi fintech, mengawasi bank. OJK ini kan pengawas bank. Gitu ya. Apakah bank dalam prakteknya itu menyalahi undang-undang perbankan atau tidak? Kalau menyalahi undang-undang perbankan, kita sebagai nasabah debitur punya hak untuk membuat pengaduan ke OJK. Kalau dulu ke BI, ya kalau dulu pengaduannya ke BI. Jadi semua sengketa nasabah dengan bank itu BI jadi fasilitator dan mediator, gratis, tidak dipungut bayaran sama sekali. Bukan berarti negara baik hati, bukan ya? Itu kan fasilitas yang kita terima karena kita bayar pajak. Kita hanya memanfaatkan hak kita menggunakan fasilitas negara karena kita udah bayar pajak gitu. Karena pernah juga saya luruskan juga nih ada mahasiswa ya bermasalah dengan bank, saya sarankan ya ke BI. BI itu mediator fasilitator gitu. Bayar nggak Bu Niza? Nggak bayar gitu ya. Cuman jangan bawa kuasa hukum karena jelas dalam peraturan BI ya yang 2000 berapa itu yang sebelum dipindahkan ke OJK wewenangnya untuk menyelesaikan sengketa nasabah dengan bank, bahwa Bank Indonesia bahwa baik nasabah maupun pihak bank itu tidak boleh melibatkan kuasa hukum ketika menyelesaikan sengketa antar dua belah pihak. Jadi benar-benar yang bersangkutan gitu para pihaknya gitu ya. Jadi saya kasih tahu jangan bawa kuasa hukum, nanti bawa kuasa hukum nggak mau BI-nya jadi fasilitator dan mediator. Nah sekarang fasilitator dan mediator itu dialihkan ke OJK. Gratis juga sama, maksudnya ya bukan gratis, tapi kita bayar pajak ya. Nah itu kurun waktunya juga nggak lama dari pengaduan itu, bisa seminggu ya, nanti dipanggil para pihaknya untuk menyelesaikan sengketa. Ini sebetulnya termasuk sengketa juga ya, karena orang yang dikirimkan uang ini kan merasa dirugikan, sebetulnya dirugikan juga karena dia menghabiskan waktu dia untuk mengurus uang itu, tutup rekening yang dia perlukan gitu kan. Belum lagi imaterialnya kan, kepikiran megang uang orang. Nah itu. Tadi kayaknya ada yang mau nanya ya, Wulandari ya. Ada lagi yang mau tanya? Alfian mau tanya lagi? Supaya nanti menyampaikan ke temannya ini tidak salah informasi gitu ya. Saya ikutin tuh IG-nya OJK.
Jadi segala informasi tentang OJK di-share di sana gitu. Di OJK ya, termasuk ada pengaduan online gitu ya. Free charge kalau mau konsultasi, bikin pengaduan ya. Dan selama yang saya terima itu apa namanya? Ya, penyelesaian sengketanya itu win-win solution gitu. Karena ini kan mediasi. OJK-nya jadi fasilitator yang menyediakan fasilitas. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Mau kuliah lagi ya jam 10 ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya foto dulu ya buat absen. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Masih ada waktu 6 menit. Satu lagi, banyak absennya kelas online. Ya, nggak ada lagi pertanyaan. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perilaku saya yang yang menyebabkan tersinggung, sakit hati ya, mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah pada hari dan jam yang sama. Nasrun minallah wa fasun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.